A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, berjumpa lagi nih di PAS Podcast Anak Sekolah. Gak nyangka ya, udah 1 tahun aja nih kita gak ketemu. Benar tuh. Dan bertemunya dengan kami. Nah, sebelum itu kami ada pantun nih untuk kalian. Kopi panas di pagi hari, Cakep. ditemani suara yang berseri. Cakep. Kami Dara dan Ataya sebagai host kali ini siap temani kamu penuh inspirasi. Mentari pagi bersinar terang. Cakep. Burung berkicau menyambut hari. Cakep. Mari dengarkan dengan senang. Semoga podcast ini memberi inspirasi. Yeay. Nah, pada podcast kali ini kami mengusung tema tentang dengan guru dan pandangannya. Pasti kita pernah kepikir gak sih gimana pandangan guru sebagai tenaga kependidikan itu sendiri, baik itu terhadap dirinya sendiri atas pekerjaannya atau dengan murid-muridnya. Nah, kami membawa 2 narasumber nih, yaitu dengan Ibu Seniwati Rohani dan Ibu Elfitri. Hai. Dari mana saya duduk? Di sini, di sana. Setelah itu Bu sini, sini. Saya berada di ini sih. Ibu dari mana? Dari depan kan dari belakang? depan juga. Oke, terima kasih. Ya, Ibu. Nah, untuk Ibu ya. Nah, untuk Ibu Seniwati dan Bu Elfitri, terima kasih atas partisipasinya dengan podcast kami. Mau menghadiri ya, Bu. Sama-sama. Nah, kami mau bincang-bincang dulu deh, Bu. Gimana kabar Ibu? Baik. Seperti yang dilihat, baik, sehat-sehat. Masih tersenyum. Masih tersenyum. Senyumnya manis sekali ya, Bu. Nah, kami Kayaknya boleh ini acaranya pas. Tadi kepanjangannya? podcast Podcast anak Anak sekolah. Oh, berarti sama seperti tontonan yang gue tengok tuh. Pas juga. Pas mantap judulnya. Andre, lihat mana ada pala di bawah lihat. Parto Andre Sule. Nah, tontonan jadul kan. Jadi kalau ini boleh ditambah kan? Jadi pas mantap juga ya. Podcast anak sekolah mantap. jadinya Keren. podcast anak sekolah. Artinya dari yang lama ada kemajuan ya, ada peningkatan. Mantap. Mantap. Kalau bintang tamu biasanya di tengah biasanya kan Bu Sani ya? Iya, tadi yang mau baru masuk kan? Loh, kenapa disuruh di bangku ya? Ibu Fitri di sana, Ibu Seninya di sini. Kebetulan mau membuat suasana yang berbeda ya. Iya, Bu. Agak sedikit berbeda daripada yang biasanya. Perubahan. Ya, kita bisa menerima perubahan yang ada untuk kemajuan. Iya kan? Nah, Bu, Iya. kebetulan bentar lagi tanggal 25 November ya, Bu. Benar. Nah, di tanggal 25 November itu sendiri hari guru ya, Bu. Kamu ingat ya hari guru? Iya. Terima kasih. Ternyata anak sekolah masih ingat tanggal 25. Tapi kalau nggak salah November, ya. 25 tuh hari bukan hari guru aja. Tapi hari Selasa. Oh, mungkin iya sih, Iya Bu. kan Selasa Iya. kan? Ada Selasa juga jadinya. Nah, Bu, menurut ya. Ibu sendiri nih, apa sih itu guru? Guru ya seperti ibu, cantik, manis, tapi garang. Kalau pelajaran nggak diperhatikan siswa, berarti gurunya bisa jadi garang kan Bu Seni ya? Iya. Guru itu ibarat artis yang selalu senyum, manis, tapi harus punya titik-titik tertentu untuk menegaskan. Ya kan, Bu? Bandel betul. Di sekolah bandel. Oh, mungkin ada dikit-dikit, Bu. Oh, bandel nggak apa-apa. Kalian bandel tidak? Nggak apa-apa. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Ya. Menurut Ibu apa sih peran guru terhadap murid-murid?
bukan hanya di guru dan ditiru, tapi guru juga harus belajar benar anak muridnya benar. Iya kan Bu ya? Jadi kalau benar kata Bu Seni itu, sebenarnya guru itu satu malam pintar dari si siswa. Kenapa? Guru itu belajar dulu dari siswa. Nah bukan wow aja Bu Seni, lebih hebat lagi wow. Kan? Iya. Jadi nggak perlu ditakutkan guru kan? Iya. Nggak perlu takut sama guru, nggak perlu orang guru nggak tidak menyeramkan. Gimana? Setuju? Itu dengan pendapat Ibu. Iya. Nah, kenapa sih ibu ya memilih menjadi guru nih? Padahal kan banyak profesi di luar sana nih. Oh, iya. Ini jawabannya harus serius atau agak sedikit main-main? Jadi diri ibu aja. Oh, jadi ibu aja. Kalau ditanya kenapa ibu jadi guru, ya itu pertama kenal orang tua ibu. Karena orang tua ibu adalah pengagum guru. Asal ada guru, ketika ibu masih sekolah, datang guru, Bu, katanya. Nah, jadi apapun yang diminta guru itu yang ada di rumah ibu pasti akan dikasihnya. Nah, karena orang tua ibu pengagum guru, mengharapkan anak jadi guru, maka ibu jadi guru. Dan ibu pikir-pikir setelah ibu jadi guru, ternyata kerja guru itu banyak. Yang pertama harus mempelajari, menghayati anak-anaknya. Anak yang ini bagaimana, anak yang ini bagaimana. Setiap hari harus belajar seperti kata Bu Fitri. Belajar, Ya, saja. tuh malam sebelumnya ya kan Iya, harus belajar. Kami aja guru harus belajar, apalagi siswa kan? Iya, jadi nggak ada siswa yang bilang, aduh capek belajar, ya jangan. Ya, nanti pasti kena marah sama ibunya. Ya kan? Bukan sama guru aja, sama ibunya di rumah kita kena marah. Tapi yang penting guru tuh keren. Ya kan Bu Seni? Kalau menurut ibu, guru tuh gimana ya? Keren lah. Pokoknya profesi yang paling asik itu guru. Kenapa? Karena bertemu dengan makhluk hidup. Ya kan? Bisa tersenyum bareng sama siswanya, bisa kesal-kesal sedikit bisa dimarahin siswanya tuh kayaknya. Kan? Pokoknya enak lah. Jadi kayak lepas kita Nah, beribadah iya. sebagai manusia. Emosinya itu lepas, plong. Nah, gitu. Kadang mengeluarkan marah, kadang nengok sesuatu tertawa sendiri. Nah, kadang mikir sendiri. Jadi guru ini enak. Apa kalau menjadi guru? Kita aja wawancarai mereka lagi kan? Iya, kita wawancarai. Iya. Apakah mau menjadi guru? Kelak ingin sih, Bu. Nah, iya, enak jadi guru. Tapi kita harus belajar. Belajar mengenal, belajar mengerti. Memang susah berarti dia mengerti kan? Mengerti susah. Mengerti Cuma siswa bisa kita. dilakukan. Bukan. Gimana tantangan? Kenapa kita pula yang wawancara? Tapi kan kayaknya podcastnya. Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Ini juga bukan pas podcast anak sekolah. Iya, Memang podcast pas dulu. mantap yang jadul-jadul dulu Iya. kayaknya. Iya. Apa tanggapan Ibu terhadap perilaku murid yang tidak pantas kepada gurunya seperti menghina, mengejek atau mencaci? Kadang kan Bu kayak ada gitu muridnya nggak pantas melakukannya kepada gurunya sendiri. Berarti kalau itu mungkin pemahaman dia terhadap guru belum. Ya kalau dia paham kalau guru itu adalah orang yang menebarkan ilmu, memberi apa namanya dia, memberikan ilmu, mungkin dia nggak akan begitu. Ya, pasti dia belum paham yang guru itu seperti apa. Belum paham aja, bukan tidak paham. Jadi belum paham atau pahamnya nanti-nanti. Jadi itu belum mengenal gurunya ya. Nah, ya. Kenapa? Karena kalau guru itu dalam mengajar itu kan dia harus Dia tahu gimana sifatnya. gitu kan. Jadi ketika seperti kata kita tadi, kadang-kadang harus marah, kadang harus serius, kadang juga harus tertawa sama siswanya. Nah jadi ketika guru mungkin marah, anak itu kena belum kenal, ibunya marah aja, bapaknya marah aja. Ya. Sementara ketika guru marah, anak-anak harus ingat bahwa ketika seorang guru marah atau menasihati anaknya berarti ada cinta di hati gurunya untuk anaknya. Ada kepedulian. Iya, cinta loh, kepedulian loh. Aku cinta kamu. Iya. Kamu cinta aku. Iya lah. Ketika ada cinta, ada sayang sama muridnya, pasti guru harus mengingatkan. Mungkin seperti kata Bu tadi, anaknya belum Mengerti. mengerti. Belum paham.
Itu masuk definisi marah tapi sayang ya, Bu? Iya, Susah ya, agak susah ya marah tapi sayang ya. Tapi bentuk sayang kadang-kadang marah loh. Iya. Iya. Nah, sering dimarahin mama di rumah. Sering sih Bu. Berarti mamanya sayang tuh. Jadi kalau dibiarkan berarti mamanya nggak sayang ya. Atau ya? Ataya sendiri mana juga? Sering. Kan tak kesal kan? Cuma nggak boleh kesal kalau dimarahin orang tua karena orang tua ya itulah guru pertama kita kan, bukan nih? Sebelum ke sekolah tuh di rumah. Nah orang tua, ayah, ibu, itulah guru kita pertama kali. Dan juga sepertinya ya, kayaknya bukan cuma murid yang harus mencocokkan diri dengan gurunya, tapi juga guru ya Bu. Setuju. Untuk ini gue setuju. Iya. Jadi apa ya, hubungan guru dengan murid itu bukan satu arah, hubungannya dua arah. Kalau guru yang harus mencocokkan dengan murid, bisa jadi muridnya nanti gede kepala. Apa ya, gede apa ya? Keras kepala. Gede besar besar kepala ya. kepala. Nah, kalau murid aja yang mencocokkan diri ke guru, ya gurunya bisa jadi arogan. Dan itu kayaknya nggak bagus untuk situasi seperti itu. Jadi harus ada dua. Yes, harus ada dua arah. Benar Benar. banget kan? Coba kita tepuk tangan. Nah, bunyi kan? Iya Bu. Coba kalau satu aja apa sih nggak? Oh, Seperti itu. setelah ini ada Nah, hubungan guru dengan murid harus dua belah tangan baru dia nyambung bunyi. Kalau sebelah tangan ya nggak bunyi kalau tepuk tangan kan? Tepuk angin itu, Bu. Nah, tepuk angin jadinya. Aku nggak kenapa ini gini-gini. Kira orang aneh pula. Ngapain? Nggak jelas kalau Ngapain Pak? Iya. Nah, apa sih yang Ibu pelajari atau ketahui setelah menjadi guru? Kayak ada gitu terpikir setelah menjadi guru, oh gini jadinya. Jadi guru. Jadi nggak ada jawabannya ya. Guru ya, kalau udah cita-cita jadi guru, udah niat dari kecil, nengok guru di depan tuh seperti apa. Ya kalaupun sekarang guru begini-begini, rintangan segala macam, ya kalau udah memang suka, ya terobos aja. Dihantam promo aja, yang pokok aku ingin jadi seperti itu. Apapun tantangannya ya harus dilewati, dilalui. Makanya tekad, nah paling penting tuh tekad. Artinya punya tekad dan Nah, belajar. iya. Karena setiap tahun ada perubahan anak dan setiap tahun kita harus belajar. Iya. Bagaimana menangani anak satu, anak yang satu. Itu tadi harus dikatakan bahwa guru itu bukan mengajar, Tapi guru harus belajar juga. belajar, mendidik bukan mengajar. Kita kan ada HGB kan Bu sini ya. HGB. Oh, iya. Apa tuh HGB? Apa ya? Nah, Hari belajar guru. nah, benar, kali belajar guru. Jadi bukan siswa aja Bukan. yang belajar ya Bu. Ada Belajar HGB hari belajar guru. Kalau murid dapat apa Bu sini? Pasti. Apa tuh yang semalam tuh kita tengok-tengok tuh ada nasi, ada lauk. Oh, itu MBG. MBG ya. MBG. Murid MBG, guru HBG. Iya. Jadi enak jadi guru sebenarnya. Jadi guru tuh memang memiliki tekad yang besar. Ya, harus Harus. punya tekad yang besar. Tidak boleh ketika melihat seorang anak itu melawan nama guru itu dia langsung sedih, nggak boleh. Cari sebab dulu ya. Cari dulu Akibatnya apa, sebabnya apa. Pasti ada sesuatu di balik tindakan si anak. Mungkin tiba-tiba benci, nggak suka aja kan Bu. Tapi benci itu ada pula artinya tuh Bu. Benci tapi tapi cinta. Benar-benar cinta. Oh, benar-benar cinta. Siapa Iya. ya? Dari mana apa ya tahu? Tahu-tahu sih. Tahu-tahu. Iya. Apa harapan Ibu sebelum jadi guru dan apakah harapan itu telah tercapai atau tetap menjadi harapan Ibu hingga sekarang? Terus ini boleh jawab dulu kan? Harapan. Boleh pertanyaan? Enggak fokus. Enggak fokus ke saya nih. Oh iya. Apa harapan Ibu sebelum jadi guru dan apakah harapan itu sudah terjadi atau belum terjadi sampai sekarang? Harapan ibu jadi guru adalah ini untuk diri ibu pribadi atau untuk siswa ibu? Diri pribadi aja. Nah, kalau untuk diri ibu pribadi adalah bahwa harapan ibu harus bisa menghadapi tantangan yang ibu hadapi di sekolah. Tantangan terbesar adalah menghadapi anak-anak. Dan sampai sekarang ibu masih harus belajar. Karena dalam apa namanya, moto ya. Dalam moto ibu adalah hidup ini harus belajar. Dan selain kita hidup, kita harus belajar baik menghadapi
anak didik kah, teman-teman kah, dan lingkungan kita. Jadi ibu sampai hari ini tetap harus belajar untuk mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Berarti itu bagaimana? Kalau harapan tadi udah lengkap tuh sama pesannya. Ini ada Sudah. lagi harapan yang lebih cerah. Harapannya guru tuh naik kan gaji. Iya Oh, dong. salah. Yang dihadapi Jangan kita bilang. ya enggak, kalau mereka nih kan tayang nanti nih kan. Ada video ketahuan Nah, tayang kemudian kan ditonton banyak orang. Mana tahu nanti pejabat-pejabat nonton, oh bener nih. Ya, oh harus dinaikin gaji guru nih, biar gurunya sejahtera. Biar senyum guru tambah lebar dan anak-anaknya tambah senang kan yang gurunya Karena senyum. harus belajar bahagia ya. Iya. Memahami bahagia bermakna ya. Ya, mudah-mudahan nanti pas ini tayang kan, tayang sampai banyak apa. Baiklah, itu saja sih pertanyaan dari kami ya Bu tentang pandangan guru ya. Sebelumnya makasih banyak ya Bu udah Sama-sama. hadir di sini. Nanti kalau ada podcast lagi undang-undang juga. Oke Bu, kayaknya ibunya memang suka ya. Suka ditanya-tanya. Iya, suka ditanya-tanya. Ibu boleh minum atau makan dulu? Kita di belakang aja. Jadi kalau masuk apa segan lah. Nah, Iya. Jadi enggak kita ditanya dari mana. Iya. Sekian dan terima kasih. Tunggu dulu. Kak Dara masih ada yang mau sampaikan terlebih dahulu nggak sebelum kita tutup podcast kali ini? Nah, dari kita dengar tadi ya pendapat Bu Fitri dan Bu Seni sendiri, itu kayaknya bisa membuka pemikiran kita deh tentang guru sendiri. Mungkin kita ada kesal-kesalnya dengan guru, tapi ya itu bentuk cinta juga bentuk cinta juga gurunya terhadap kita. Artinya gurunya juga peduli terhadap kita. Nah, semoga dengan podcast kali ini bisa membuka pikiran teman-teman untuk kedepannya bagaimana dengan dunia pendidikan dan guru itu sendiri. Sekian dari podcast kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata. Kami dari tim podcast izin menutup podcast kali ini. Sampai jumpa Sampai di jumpa pas di selanjutnya.